Biografi Raden Ajeng Kartini. Guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI. Langsung saja ya, biografi R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara di Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879, meninggal di Rembang, Jawa Tengah tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Dan sebenarnya lebih tepat disebut nama lainnya Raden Ajeng Kartini, biasa disebut yaitu Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia karena sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Nah, ayah R.A. Kartini yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, yaitu ayah Raden Ajeng R.A. Kartini. Nah, Raden Ajeng R.A. Kartini itu berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama Teluk Kaur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono ke-6, garis keturunan Bupati Sosroningrat, bahkan dapat dilantik kembali ke istana kerajaan Majapahit semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18. Nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Nah, karena ibunya Raden Ajeng Kartini atau M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan yang tinggi, maka ayah Raden Ajeng Kartini itu menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjang, keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Wurjang, R.A. Trowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya Pangeran Aryo Tonjrodo Jondronegoro. Pangeran Aryo Jondronegoro keempat diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad 19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Eropa Language School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Nah, Kartini bisa bahasa Belanda, maka di rumah ia
mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abindanon yang banyak mendukung Raden Ajeng Kartini dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Nah, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Nah, di sini era Kartini timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi atau perempuan Indonesia, karena pada perempuan pribumi di situ itu perempuan pribumi itu status sosialnya yang pada waktu itu sangat rendah. Sehingga era Raden Ajeng Kartini itu tertarik tertarik pada pemikiran perempuan Eropa. Pada intinya ingin merubah perempuan pribumi menjadi perempuan yang berpikiran cerdas. Nah, Kartini juga membaca surat kabar Semarang. Nah, sering membaca buku dan membaca surat kabar seperti koran tadi. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, di Kota Rembang. Nah, berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912, dan kemudian di Surabaya, di Malang, Madiun, dan Cirebon dan daerah lainnya itu juga dibuatkan sekolah. Nah, di situ nama sekolahnya yaitu Sekolah Kartini, atau dalam bahasa lainnya itu orang luar dikatakan Kartini School. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga dari bangsa Belanda, yaitu Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Nah, di sini ada beberapa surat-surat setelah Kartini wafat. Mr. J.H. Abindanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abindanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Der Westernis Tulix, yang artinya harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Nah, pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian pada tahun 1938 keluarlah buku tersebut, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijin Pen, seorang sastrawan pujangga baru. Amirjin membagi buku menjadi 5 bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensi. Nah, versi ini sempat dicetak sebanyak 11 kali. Nah, surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Simmers. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Jawa dan Sunda. Nah, pemikiran dari
era Kartini di sini tertulis pada surat-surat yang Kartini buat, pemikirannya tentang kondisi tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya seperti self-on-weakling dan self-on-the-risk dan lain-lain. Nah, surat-surat Kartini juga berisi harapan untuk memperoleh pertolongan dari luar pada perkenalan dengan Estill atau Still Herzihandler. Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu yang tidak bisa duduk di bangku sekolah, harus dipingit dan dinikahi dengan laki-laki yang tidak dikenal. Nah, pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan oleh Kartini dalam surat-suratnya adalah kritikan terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi beberapa banyak dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Nah, keinginan Kartini untuk melanjutkan studi terutama ke Eropa memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung berupa mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja, setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini. Nah, buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada tanggal 1922 oleh 4 saudara, yaitu Dostoevsky Tulis, dijadikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Bedah Pikiran. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Armidspan, salah seorang sastrawan pelopor pujangga baru, tercatat sebagai salah seorang penerjemah surat-surat Kartini ke dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia pun juga disebut-sebut sebagai 4 saudara. Nah, ada buku lagi selain tadi kumpulan surat-surat ya. Di sini ada juga buku yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Nah, bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini juga diterbitkan, salah satunya Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur. Buku Panggilan Aku Saja terlihat merupakan hasil dari pengumpulan dari data-data berbagai sumber oleh Pramudia. Nah, terus ada juga peringatan Hari Kartini itu ditegaskan oleh Presiden Soekarno pada keputusan Presiden pada nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai
pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada